Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babu qauli Allahumma gfirli in syi'ta, bab perkataan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Ya, apa hukumnya? Tidak boleh, diharamkan ya, karena itu akan kenapa diharamkan? Kenapa Pak? Seakan-akan mengancam Allah, seakan-akan memaksa Allah, ya gitu. Terus kedua, seakan-akan Allah tidak mampu, ya. Tiga, seakan-akan Allah mampu untuk memberikan kita apa yang kita minta. Terus ada lagi, doa itu seakan-akan hamba permintaannya tidak sungguh-sungguh. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah berilah aku rezeki kalau engkau mau. Kesannya tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya main-main. Makanya permohonan seperti itu dilarang, doa semacam itu dilarang. Jadi jangan berdoa dengan disertai kalau engkau mau. Begitu juga kalau misalkan berdoa, semoga kamu diberikan rezeki insya Allah. Ini juga jangan tanpa insya Allah, ya. Kecuali kalau kita ngabarkan kejadian, saya akan datang besok insya Allah, atau nanti ada berita gembira insya Allah. Kalau kabar nggak apa-apa kasih insya Allah, tapi kalau doa jangan kasih insya Allah, karena maknanya sama, dikembalikan kepada kehendak Allah. Sama seperti ya Allah berilah aku rezeki kalau engkau mau, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya, ini kalau engkau berkehendak, sama aja. Ini menunjukkan permintaannya seakan-akan permintaan tersebut tidak serius, tidak sungguh-sungguh, makanya dilarang, ya. Jadi dilarang pertama dalam rangka menjaga keagungan Allah, kedua dalam rangka istilahnya untuk agar tidak menunjukkan bahwa hamba tidak sungguh-sungguh dalam doa. Itu artinya doa itu harus sungguh-sungguh. Ketika seorang menyatakan ya Allah berilah aku ini kalau engkau mau, ini seakan-akan tidak sungguh-sungguh. Nah, yang seperti itu dilarang. Nah, itu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, bab la yakunu abdi wa amati, bab tidak boleh berkata hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Nah, ini tidak boleh. Maksudnya apa? Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika mensyarah judul bab ini, beliau memberikan penjelasan. Hadzal bab mimma yunafi kamalat tauhid. Bab ini menyinggung tentang sesuatu yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Yaitu indama yukhatibur rajulu ulamahu aw jariyatahu fala yaqul abdi wa amati ta'adduban ma'allah. Ketika seorang berkata kepada budaknya yang laki-laki atau perempuan, jangan dia berkata hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Jangan berkata seperti itu. Kenapa? Sebagai bentuk sikap beradab kepada Allah. Hambaku, berikanlah aku ini. Nanti akan sebutkan hadisnya. Wahai hambaku, sini, berilah. Kesannya kita apa?
menyamakan diri kita kepada Allah. Walaupun nanti ada rincian Bapak ya, tapi yang seperti itu terlarang. Seakan-akan kita menyatakan bahwa dia adalah hamba kita, kita adalah Tuhannya. Ya itu. Jadi jangan seorang berkata kepada budaknya, hambaku yang laki-laki, ini untuk laki-laki, atau wa amati, ini hambaku yang perempuan. Nah ini jangan. Ini sebagai bentuk sikap beradab kepada Allah. Bal yakul, bahkan hendaknya berkata, fataya wa fatati wa gulami. Hendaknya dia berkata, wahai pelayanku yang laki-laki, wahai pelayanku yang perempuan, wahai pelayan kecilku. Jadi kalau orang ini seorang majikan berkata pada budak yang laki-laki, dianjurkan berkata fataya, pelayan laki-lakiku, pelayan. Apa? Apanya? Apanya? Apa itu? Iya, maksudnya gitu, bujangku, artinya maksudnya pelayan bujangku gitu. Atau kalau yang fataya wa fatati, artinya gadisku, maksudnya pelayan perempuanku gitu maksudnya. Jadi yang diucapkan seperti itu, jangan hambaku. Kalau abdi, hamba laki-laki. Kalau amati, hamba perempuan. Wahai hambaku, jangan. Tapi ucapkan fataya, tadi kata Syarif bujangku. Atau kalau diterjemahkan pelayan laki-laki, pelayanku yang laki-laki. Wa fatati, pelayanku yang perempuan. Wa gulami, pelayan kecil. Gulam itu anak kecil. Jadi kadang yang namanya budak tuh ada yang besar, ada yang kecil. Pelayan kecil dipanggil gulam. Nah, jadi panggilnya gitu, pelayan kecilku, atau wahabimi, atau pembantuku. Ini juga boleh, walaupun pembantu dengan budak tidak sama. Tapi kalau untuk sekedar panggilan nggak masalah. Misalnya budak dipanggil pembantu, ya nggak masalah. Wa nahwi dzalik, dan ungkapan semacamnya. Artinya jangan mengucapkan suatu perkataan yang seakan-akan menunjukkan orang yang diajak bicara adalah kedudukannya di bawah, lalu dia seakan-akan seperti Tuhannya gitu. Jelas Bapak ya? Seperti tadi hambaku yang laki-laki, abdi, lalu yang perempuan amati, yaitu untuk perempuan, hambaku yang perempuan. Nah seperti ini jangan ya. Kenapa? Li'annal abid abidullah wal ima imaullah. Karena seorang budak itu adalah budak Allah yang laki-laki. Dan budak-budak perempuan itulah budak perempuan Allah, artinya hamba Allah ya. Jadi ketika kita menyatakan wahai hambaku, seakan-akan kita sudah menyamai Allah ya. Walaupun tentu saja orang yang mengucapkannya tidak bermaksud demikian, tapi dalam Islam itu yang diperhatikan bukan cuma maksud, tapi juga apa? Bentuk kalimatnya, bukan cuma tujuan kalimatnya, tapi bentuk kalimat seperti apa? Kalau bentuk kalimatnya diperkirakan atau dianggap mengarah kepada yang salah, maka harus ditiadakan gitu. Fahadha min babil kamal wa ta'addubi ma'allah wal i'tirafi lahu subhanahu bi annahu al-maliku li kulli syai' wal mutasarrifu fi kulli syai'. Nah, ini kenapa yang seperti ini perlu diatur, perlu dijelaskan. Ini termasuk ini dalam rangka ini termasuk bab kesempurnaan Allah dan bersikap beradab kepada Allah. Artinya dalam rangka mencari yang sempurna dan sebagai bentuk sikap adab kepada Allah dan pengakuan bahwasanya Allah ini adalah penguasa segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu. Artinya Roh yang sesungguhnya adalah Allah. Tuhan yang sesungguhnya Allah itu Bapak. Karena kalau misalkan seorang berkata abdi amati wahai hambaku, atau nanti dia menyatakan gini seperti dalam hadis nanti, wahai hambaku berikan rohmu minuman. Jadi seakan-akan roh berarti sama dengan Allah. Nah yang seperti ini walaupun tujuannya bukan menyamakan dengan Allah, tapi kalimatnya sudah. Nah ini makanya dalam Islam sekali lagi yang dinilai bukan cuma niat tapi juga caranya. Kalau niatnya tidak seperti itu tapi caranya salah, tetap salah ya. Jadi yang dinilai bukan cuma niat tapi juga caranya benar apa salah gitu. Nah itu pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah
bin Baz, mufti Arab Saudi yang sebelum sekarang ini, rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk dalilnya. Kenapa tidak boleh seorang hamba mengatakan, seorang berkata kepada budaknya hambaku yang laki-laki, wa amati hambaku untuk yang perempuan. Kenapa tidak boleh? Tadi sudah kita sebutkan. Nah, supaya lebih jelas lagi kita baca hadisnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak wabdi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Disebutkan dalam kitab dalam hadis sahih, itu maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata, berilah makan rohmu, berilah air wudhu rohmu, dan hendaknya dia berkata kepada majikannya, sayyidi wa maulaya, tuanku, majikanku, wala yaqul ahadukum abdi abdi wa amati, dan jangan salah seorang dari kalian berkata, wahai hambaku yang laki-laki dan perempuan. Jangan berkata seperti itu. Wal yaqul, hendaknya dia berkata, fataya, tadi apa? Bujangku, tadi kata Sir Hendra. Wa fatati, gadisku. Wa gulami, pelayan kecilku. Nah, ini Bapak ya, maknanya jelas. Insya Allah jelas ya. Di sini Nabi menyebutkan nih, janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada budaknya, berilah makan rohmu, berilah air wudhu kepada rohmu. Maksud roh ini siapa maksudnya? Tuannya dia. Seorang majikan berkata kepada ininya, kepada budaknya, sediakan makanan untuk rohmu. Roh ini sebenarnya maknanya bisa istilahnya Tuhan atau pemilik atau tuan istilahnya. Tapi kalau disebutkan gini, kesannya itu seperti roh ini identiknya Allah. Berilah makan rohmu, seakan rohmu Allah. Nah ini. Nah ini nanti ada penjelasan, ada rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa ya? Kalau misalkan seperti itu beda. Ini kan konteksnya berbicara kepada orang, berilah makan rohmu, langsung ditujukan kepada orangnya. Roh, kesannya kayak Tuhanmu. Nah itu. Dan apa di sini sebutkan, dan berilah makan kepada, berilah air wudhu kepada rohmu. Roh ini kan kalau kita kan identiknya apa roh tuh? Allah kan, ya roh, berilah saya ini. Atau kita kadang Robbi, ya tidak? Biasanya sering kan kita dengarkan orang awam aja kalau doa, ya Robbi, ya Rob, ya itu. Jadi ketika seorang berkata berilah makan rohmu, kesannya berarti berilah makan Allah. Dia itu seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau seorang mau berkata kepada budaknya, katakan dalam hadis tadi, fataya, misalkan ini pelayannya laki-laki, at'im fatak, misalkan fataka ya, berilah makan kepada misalkan kepada at'im sayyidah, berilah makan kepada tuanmu, sayyidmu. Nah ini nggak masalah. Atau at'im maula, berilah makan kepada maulamu, yaitu majikanmu. Ini boleh, jangan rohmu. Ya apa ya? Jelas ya? Dan jangan seorang juga berkata kepada ininya, kepada budaknya, abdi wa amati, wahai hambaku, ini yang laki-laki maupun perempuan, berilah aku ini. Jangan. Ya, tapi katakan tadi, fataya wa fatati wa gulami, wahai pelayan laki-lakiku, wahai pelayan perempuanku, wahai pelayan cilikku, kecilku, ambilkan aku ini. Jelas ya? Beda kan antara berilah makan rohmu atau manggil wahai hambaku dengan wahai pelayanku. Sama tidak? Tidak, kan beda ya. Ini sekilas remeh, tapi ini mempengaruhi tauhid.
mencederai tauhid. Karena dalam Islam, sekali lagi yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga caranya. Kalau suatu kalimat itu mengandung makna yang batil, maka harus ditolak, walaupun tujuan orang yang ucapkannya tidak batil. Nah, itu ya. Jelas Bapak ya? Lalu timbul pertanyaan tadi. Seperti yang dikatakan Sanendra, misalkan abdi juga. Abdun itu diartikan hamba. Bolehkah seorang berkata misalkan ini hambanya? Boleh nggak? Oh, ini hambanya yang laki-laki, ini hambanya yang perempuan. Abdun kan gitu. Atau kalau diterjemahkan budak. Tapi kalau misalkan abdun ini bisa artinya budak, bisa artinya hamba. Kalau misalkan seorang berkata ada budak seseorang, oh ini abdu, misalkan ini hambanya. Misalkan ada Muhammad, ada seorang namanya Zaid, lalu diikuti oleh budaknya. Ditanya siapa itu? Oh, ini abduhu, hambanya. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Kalau misalkan bentuknya kabar, boleh. Bentuknya kabar, ini hambanya, maksudnya budaknya, itu boleh. Tapi kalau maksudnya panggilan, misalkan hambaku, seorang ngomong kepada hambanya, kepada seseorang, misalkan seorang menyatakan ini hambaku, ini juga dirinci. Jadi kalau misalkan ini hambanya, ini dalam rangka mengabarkan, ini boleh Bapak ya, ini boleh. Tapi kalau misalkan ini hambaku, maka maksudnya budakku, ini dirinci. Kalau dia dalam rangka mengabarkan, ini juga boleh. Misalkan ditanya oleh seorang, siapa ini? Misalnya saya anggap punya budak nih. Jadi nanya ke saya, lihat ini kok ada orang baru, siapa itu? Abdi. Dia hambaku, maksudnya budakku. Ini boleh. Ini kalau dalam rangka apa? Bentuknya kabar. Tapi kalau dalam rangka mengajak bicara, wahai hambaku, nah ini tidak boleh. Jelas ya? Bedakan antara bentuk kabar dan bentuk bicara. Kalau kabar, nggak masalah. Dalam Al-Quran pun gitu. Misalkan dalam hadis disebutkan tidak ada bagi seorang muslim kewajiban bayar zakat pada abdihi wa farosi, pada hambanya dan hewan tunggangannya. Hambanya di sini maksudnya apa? Budaknya. Jadi budak tuh nggak itu apa ya? Jadi di sini sebutkan hambanya, budaknya, ini nggak masalah. Ada bentuknya kabar. Tapi kalau di sini pakai disandarkan pada diri saya, misalkan hambaku, maka ini kalau bentuknya kabar pun boleh juga. Misalkan saya punya seorang budak, lalu tanya siapa dia? Saya tanpa didengar orang tersebut, oh abdi, dia hambaku, maksudnya budakku, ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau seorang budak, ini saya ada budak nih, lalu saya ngomong kepada dia, abdi, wahai hambaku, berilah aku ini. Nah ini yang tidak boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bisa dibedakan ya. Kalau dalam rangka bentuk kabar nggak masalah. Tapi kalau dalam bentuk panggilan, wahai hambaku, nah yang seperti ini tidak boleh ya. Jelas ya. Dan begitu juga tadi yang pertanyaan Hendra, Rob. Kalau misalkan Rob ini dalam rangka kabar, Rob itu bisa artinya pemilik Bapak, atau tadi tuan, sebenarnya majikan. Misalkan seorang budak, misalkan gini, Rob ini misalkan, oh ya, misalkan gini, ada seorang budak berjalan bersama seseorang. Kita kenal budak ini, tapi tidak kenal orang di belakangnya. Ada orang bertanya kepada saya tahu nih dua orang ini, misalkan bapak nggak kenal, siapa dia? Siapa yang di belakang budak tersebut? Saya katakan apa? Robbuhu. Ini robnya. Bukan artinya Tuhannya, tapi maksudnya apa? Majikannya. Ini boleh nggak? Boleh, seperti ini. Tapi kalau maksudnya seorang berkata kepada budaknya, wahai misalkan budakku, berilah makan robmu.
Ini boleh nggak? Nggak boleh semua dalam hadis. Jelas ya? Kalau antara kabar dengan perintah dan apa istilahnya pembicaraan dibedakan. Kalau kabar nggak masalah. Tapi kalau ngomong, wahai apa hambaku, ini udah salah. Berilah makan rohmu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Jelas ya? Ya. Gimana? Iya, nggak masalah. Nah, kenapa? Seperti apa? Kan nanya, apakah engkau hambanya dia? Naam. Ana abduhu. Nggak masalah. Ini kan maksud saya budaknya. Yang ini yang jadi masalah itu ketika tuannya berkata kepada budaknya, wahai hambaku. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau saya adalah hambanya dia, maksudnya budak dia, nggak masalah. Jelas apa ya? Insya Allah jelas ya. Tentu saja kalau di Indonesia mungkin nggak ada kayak gini. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada ini, dan ini perlu kita ketahui. Ya itu mungkin begitu. Ya kurang lebih begitu ya. Kadang hamba itu diartikan bisa artinya hamba seperti kita dengan Allah, bisa artinya apa istilahnya pelayan ya kan? Ya gitu kan ya. Ya itu. Dan sebetulnya masih dipakai sekarang. Iya. Cuma sudah namanya dekorasi gitu. Oh iya, kesannya kayak ini ya. Kayak abuan itu dari hamba. Sekarang udah nggak ada zaman penjajahan ya, gitu udah merdeka ya. Ya kurang lebih begitu Pak ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Walaupun bisa jadi di Indonesia mungkin udah nggak ada begini, tapi di bangsa Arab ada seperti ini. Masih dipakai, makanya Nabi mengingatkan ya. Nah itu tentang bab tidak boleh seorang mengatakan wahai hambaku yang laki-laki maupun perempuan, dan tidak boleh juga mengatakan apa berilah makan rohmu, Tuhanmu. Nah ini nggak boleh. Nah kita masuk masail saja. Soal jelas ya, kita lewat saja ya, udah nggak perlu dirinci-rinci nih. Sebenarnya yang tadi yang roh itu ada 4 perincian, cuman secara ringkas begitu aja lah. Intinya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam hadis tadi, konteksnya mengajak bicara. Jelas apa ya? Wahai hambaku, berilah ini. Nah, nggak boleh. Atau wahai, dia nggak ngomong hambaku, pelayanku, berilah makan rohmu. Nah, ini nggak boleh juga. Nah itu tentang bab tadi ya. Nah kita langsung masuk masail. Fihi masail. Itu dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Pertanyaan tadi itu ada. Itu ada rincian 4. Sengaja nggak saya sebutkan semua, nanti tercampur-campur malah jadi bingung inti masalahnya apa. Itu apa ya? Kita lanjut. Dalam hadis ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu an qauli abdi wa amati. Larangan mengucapkan abdi wa amati, hambaku yang laki-laki untuk laki-laki dan hambaku untuk yang perempuan. Jadi jangan manggil hambaku. Ada orang budak, wahai hambaku, jangan ya. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, la yaqul abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbak. Di sini Syekh menyebutkan, dan jangan seorang hamba berkata Robbi, Tuhanku. Memang ada beda pendapat Pak. Tadi ada yang menyatakan nggak boleh di sini. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ini dikatakan oleh hamba, oleh budak kepada tuannya boleh. Ya, karena dalam hadis tidak ada larangannya. Wala yuqalu lahu, dan jangan dikatakan kepada si budak at'im rabbak, berilah makan rohmu. Nah ini jelas nggak boleh kalau ini. Ya, ini yang kedua. Ats-tsalitsatu ta'limul awal qaula fataya wa fatati wa gulami. Mengajarkan kepada orang yang pertama, yaitu orang pertama siapa? Majikan. Ucapan wahai kepada budaknya, wahai pelayanku yang laki-laki dan perempuan, wa gulami, dan pelayan yang kecil. Jadi jangan mengatakan abdi, hambaku, tapi ganti dengan apa? Pelayanku yang laki-laki perempuan dan pelayan cilikku. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, ta'limus tsani, mengajarkan kepada yang kedua, qaul, ucapan sayyidi wa maulaya, mengajarkan kepada yang kedua. Kedua siapa? Yang pertama kan majikan, ya budak,
ucapan kepada ininya, kepada apa? Kepada majikannya, sayyidi wa maulaya. Apa? Mas sayyidku, majikanku. Nah, ini seperti itu. Jadi berkatanya seperti itu. Lalu al-khamisatu, permasalahan kelima, at-tanbih lil murad, mengingatkan tentang maksud dari semua tadi. Kenapa Nabi melarang seperti ini tapi mengucapkan ini? Wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz, yaitu mewujudkan tauhid sampai dalam masalah kalimat. Jadi tauhid itu harus direalisasikan dalam segala hal termasuk dalam ucapan dan kalimat. Jadi Bapak, masalah tauhid ini masalah yang sangat penting. Karena kalau yang seperti ini tidak dipelajari, kira-kira orang-orang bakal melakukannya tidak? Bisa jadi kita kadang bermudah-mudahan sebagian kita karena nggak belajar tauhid, akhirnya banyak terjatuh dalam kesalahan dalam masalah akidah. Itulah ya. Ini pelajaran apa ya. Jadi kita harus giat lagi menyebarkan ilmu. Masih banyak yang belum tersentuh dakwah. Di negara Indonesia masih banyak yang belum tersentuh dakwah. Makanya kita perlu sebarkan, terutama dakwah masalah tauhid, perbaikan akidah. Bukan cuma akhlak-akhlak orang ajak ke masjid terus supaya berbakti pada orang tua. Yang utamakan tauhid, berbuat baik kepada Allah, berbakti kepada Allah dibandingkan bakti kepada orang tua. Ihsan kepada Allah sebelum ihsan kepada manusia. Artinya seperti itu ya. Jadi kita tekankan terus masalah tauhid. Ya walaupun resikonya apa? Wahabi lagi gitu. Ya masalah tauhid memang begitu. Dan kita nggak melihat istilahnya hasil Bapak. Yang penting usaha kita. Tapi kalau memang seorang itu ikhlas dakwah, akan Allah berikan hasilnya walaupun bisa jadi setelah kematiannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa sangka dia dakwah di kampungnya diusir dari kampungnya sendiri. Diusir dari kampungnya. Di mana? Daerah Unaizah ya. Unaizah ya. Lalu pindah ke Dir'iyah. Barulah di situ dakwah beliau diterima di situ, terus tersebar-sebar sampai sejazirah Arab gitu. Nyampe ke India, ke Indonesia, kemana-mana. Seorang, hanya satu orang Bapak ya. Tapi kan keikhlasan beliau, dakwah tersebar. Dan beliau merasakan sendiri bagaimana terusir dari kampungnya sendiri. Kalau diusir dari kampung orang masih wajar kan? Ini kampung sendiri, dia lahir di situ, diusir, bayangkan. Kita kan nggak pernah alami gitu. Dia diusir di daerah lain, baru beliau ditampung oleh sebagian muridnya, lalu beliau mengajar, menyebarkan risalah. Dulu pakai surat, kalau sekarang udah bisa pakai SMS, bisa pakai WA, bisa Instagram kan, Facebook kan. Kalau dulu nggak seperti itu, pakai surat. Dan nyampainya nggak bisa 1 hari, sampai sebulan baru ini kan. Nah tapi semangat beliau dakwah di ininya di daerah Dir'iyah, ngirim surat juga terus. Dan dari hasil dakwah beliau itu satu persatu orang dapat hidayah. Dan suatu hari Bapak, ini juga pelajaran, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada muridnya, coba cek di sana, ada orang yang menyembelih ayam ketika menempati rumah baru. Disebutkan oleh Syekh, kalian pergi ke sana. Akhirnya muridnya pergi ke sana, balik lagi, ya Syekh, kami nggak menemukan orang yang beli itu. Yang kami temukan seorang anak sedang berzina dengan ibu kandungnya. Nah, di orang-orang sekitar Syekh, na'udzubillah min dzalik, mencela, mencaci si anak durhaka ini. Maka disinilah Syekh ngasih pelajaran. Tadi waktu saya katakan di situ ada orang yang menyembelih binatang selain Allah, kalian tidak mengucapkan na'udzubillah, tidak ada yang mencela. Tapi setelah kalian tahu di situ ada seorang anak berzina dengan ibunya, kalian baru mengucapkan perkataan na'udzubillah, mencela, marah. Padahal dosa menggauli ibu sendiri itu masih di bawah dosa menyembelih. Dosa syirik lebih besar daripada itu. Nah, tapi kan masyarakat kita nggak seperti itu kan? Kalau nyaksikan ada anak menggauli ibunya, langsung diusir dari kampungnya kan? Ya tidak. Tapi kalau ada orang yang menyembelih ayam ketika menempati rumah baru, diusir. Itu kan? Itu menunjukkan akidah umat ini masih
jauh, tauhidnya masih lemah. Makanya perlu kita terus belajar tauhid. Makanya Syekh setelah itu ngasih pelajaran, kalau begitu kita belajar tauhid lagi. Karena muridnya sebelumnya kayak semacam protes, Syekh kita kok belajar tauhid, besok tauhid terus. Kapan kita belajar hadis? Kapan kita belajar usul fikih? Kapan kita belajar fikih? Oh, belajar tauhid. Nah, setelah kejadian itu Syekh ya menunjukkan kalian belum ngerti tauhid, kita belajar tauhid lagi. Nah, itu Bapak ya. Artinya terus tauhid dan akhirnya dari buah kegigihan beliau itulah dakwah tersebar. Dan kita rasakan pengaruhnya sampai sekarang Bapak ya. Dan di Arab Saudi, saya dengar dari seorang ustaz yang pernah ke Arab Saudi, di Arab Saudi aja di masjid-masjid itu kadang sebagian ulama setiap selesai sholat asar berdiri di hadapan jamaah bacakan kitab Ushul Tsalatsah. Ushul Tsalatsah yang sudah kita pelajari, sudah khatam nih Bapak ya. Baca padahal jamaah ini saya menanya, mereka belajar di sekolah nggak? Sekolah kan? Dan di SD padahal orang Saudi SD-nya belajar Ushul Tsalatsah. Tapi walaupun begitu ulama ketika selesai sholat asar baca Ushul Tsalatsah. Seakan-akan berbicara kepada orang yang tidak pernah belajar Ushul Tsalatsah, padahal mereka juga pernah belajar di sekolah. Jadi kurikulum di Arab Saudi Bapak SD itu belajar Ushul Tsalatsah. Kalau kita belajarnya setelah lulus SMA ya kan. Kalau di Arab Saudi SD Bapak. Makanya tauhidnya apa istilahnya mengakar kuat di sana. Nah, itu diantaranya. Dan seorang ustaz juga pernah bercerita ke saya, Syekh Shalih Al Fauzan, beliau tinggal di Riyadh, datang ke Mekah untuk mengisi kitab Ushul Tsalatsah, daurah kitab Ushul Tsalatsah. Padahal pertama, orang-orang Arab Saudi ketika SD sudah belajar Ushul Tsalatsah. Terus kedua, saya menanya, di Mekah ada tidak orang yang bisa ngajar Ushul Tsalatsah? Banyak ulama. Tapi Syekh bayangkan dari Riyadh berapa jam itu ke Mekah? Nggak bisa naik ini ya, nggak bisa naik pesawat, kan nggak ada bandara. Jadi mungkin jalur darat. Dari Riyadh jauh-jauh ke Mekah hanya dalam tanda kutip mengajarkan Ushul Tsalatsah. Pertanyaan kenapa? Karena pentingnya permasalahan akidah. Dan di Arab Saudi hampir khutbah Jumat sering membahas masalah tauhid. Tapi walaupun begitu para ulama tetap mengajarkan masalah akidah, tauhid dan semacamnya. Maka Bapak jangan kita nganggap wah masalah tauhid saya sudah paham. Ini talbis iblis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasyfus Syubhat yang nanti akan kita pelajari, di antara jebakan iblis yaitu ucapan sebagian orang, kami sudah paham tentang tauhid. Kadang orang ngomong gini ketika dites nggak ngerti tauhid. Makanya penting kita belajar tauhid, ngulang-ngulang ya Bapak ya. Jelas Bapak ya? Jadi kita belajar tauhid nggak ada ruginya. Karena inilah kewajiban pertama kita. Jadi kita ini rukun Islam yang pertama Pak. Syahadat ini kan, dan itu tauhid kan. Sebelum sholat, zakat, haji, puasa, tauhid dulu. Makanya kita fokus masalah ini. Walaupun kita sendiri kan nggak mesti belajar tauhid terus kan, ya kan kita belajar hadis juga, kita belajar tafsir juga, belajar fikih juga. Tapi tetap yang paling didahulukan ini. Makanya saya menyarankan bahwa Pak, kalau memang dalam seminggu ini kita banyak pelajaran kan, kalau memang nggak sempat kecuali sekali, ambillah pelajaran ini malam Senin ya, atau yang malam Kamis. Malam Kamis juga membahas masalah tauhid, hadis tentang 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi kalau memang saya sibuk nih nggak bisa setiap hari, ya pilihlah yang malam ini. Ini pondasi seorang muslim itu kan tauhid kan. Kalau tauhidnya kuat maka akan kuat ke atas. Tapi kalau tauhidnya lemah maka ke atasnya akan lemah. Ibaratnya rumah ini ada pondasi. Kalau pondasinya kuat, ke atasnya akan kuat. Tapi kalau pondasinya kropos, kira-kira bagaimana rumah? Begitu Bapak ya. Malam minggu. Oh iya, malam minggu juga ya. Oh berarti tauhid 3 kali. Salah. Iya. Saya malam minggu asalnya apa ya? Oh iya, enggak, maksudnya malam minggu memang masalah tauhid ya. Oh iya usul. Oh iya, karena waktu itu kan fokusnya untuk mualaf ya. Ya nggak masalah.
saja. Ya, jadi ada pilihan lah. Mau ya bisa yang malam Minggu, malam Senin, sama malam Kamis, Bapak ya. Ini semua menyinggung masalah akidah dan tauhid. Ya, kalau malam ini kan malam Ahad ini kan masail jahiliyah. Ini sebenarnya masalah tauhid plus akhlak sebenarnya. Lalu malam ini, malam Senin, ini kitab tauhid. Lalu yang malam Kamis, ini 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini juga menyinggung masalah tauhid dan akidah. Ya, jadi silakan Bapak pilih antara 3 hari ini. Kalau memang saya sibuk nggak bisa setiap hari, ya pilihlah di antara 3 ini. Dahulukan yang ini sebelum yang lain. Jelas Bapak ya? Masih ada waktu? Habis. Ya udah cukup ya. Insya Allah pada waktu berikutnya kita lanjutkan bab baru. Oh belum tadi? Oh sudah ya. Bab baru Bapak. Itu babul la yuraddu man sa'ala billah. Bab jangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Demi Allah saya minta ini, jangan tolak. Nah, apa alasannya? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.